Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Monika dengan NIM 207-1918, mahasiswa jurusan Tadris IPA dari Tadris IPA A, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. Video yang saya buat kali ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Teknologi Pendidikan. Pada tugas kali ini, setiap mahasiswa diminta untuk membuat desain pembelajaran. Nah, pada desain pembelajaran kali ini, saya membuat desain pembelajaran dengan mata pelajaran IPA Sains yang ditujukan kepada kelas 5 SD atau MI di semester 6. Kompetensi dasar yang saya buat adalah memahami pesawat sederhana yang dapat mempermudah menjalankan aktivitas sehari-hari. Indikatornya meliputi menjelaskan pengertian pesawat sederhana, menjelaskan fungsi pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, menyebutkan macam-macam pesawat sederhana. Tujuan pembelajaran yang ingin dituju pada materi kali ini adalah setelah melihat video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pengertian pesawat sederhana sesuai dengan materi yang telah disampaikan. 2. Setelah melihat video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan fungsi pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang ketiga, setelah melihat video pembelajaran, siswa dapat menyebutkan 4 jenis pesawat sederhana dengan benar. Materi yang dimasukkan dalam desain mata pelajaran ini meliputi pengertian pesawat sederhana, fungsi pesawat sederhana, dan juga macam-macam pesawat sederhana. Media pendukung meliputi slide materi, narasi penjelasan slide per slide, gambar animasi, musik sebagai background, dan juga alat rekam serta editing video. Langsung saja kita akan masuki proses pembelajaran yang mana terkait materi pesawat sederhana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang sekarang lagi belajar daring yang ada di rumah, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semua diberikan kesehatan oleh Allah dan diberikan kelancaran dalam belajar serta menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi terkait pesawat sederhana. Nah, pasti adik-adik saya nggak sabar ya terkait penjelasan pesawat sederhana ini. Gimana, adik-adik semuanya sudah membaca materi sebelumnya atau belum? Wah, udah apa belum ya? Kayaknya nih daring belajarnya agak slow ya. Jangan ya, walaupun daring kita harus tetap belajar. Untuk adik-adik semuanya yang sudah membaca materinya, sudah membaca modul yang pernah kalian bagus. Semoga dengan penjelasan ini dapat memperdalam pemahaman kalian terkait pesawat sederhana. Dan untuk adik-adik yang belum baca, tolong simak secara cermat video pembelajaran hari ini. Kemudian jangan lupa baca ya modulnya. Oke, terkait pesawat sederhana. Nah, apa sih yang terfikir di dalam benak adik-adik ketika adik-adik mendengar kata pesawat sederhana? Apa sebuah pesawat yang terbang di angkasa? Nah, seperti itu ya. Kemudian sederhana. Oh, mungkin bentuknya sederhana nih pesawatnya. Begitu konsepnya ya adik-adik. Dari pesawat sederhana kita masuk di sini terkait pada bidang fisika. Kira-kira pesawat sederhana itu apa ya? Oke, cek kita lanjutkan. Nah, pesawat sederhana itu adalah peralatan yang melakukan usaha dengan hanya satu gerakan. Wah, ternyata salah ya pikiran kita yang awal. Kita kira pesawat sederhana adalah pesawat yang terbang di angkasa. Ternyata bukan. Ternyata pesawat sederhana di sini adalah sebuah alat yang mana alat ini dia memiliki tujuan utama, memiliki fungsi utama apa? Memudahkan pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, macam-macam daripada pesawat sederhana ini itu ada 4 yang kita ketahui ya. Ada pengungkit,
ada katrol, ada bidang miring, ada roda dengan poros. Nah, kira-kira nih di pikiran, di benak adik-adik semua nih udah ada bayangan belum ya terkait macamnya pesawat sederhana tuh? Ternyata ada bukit, ada katrol, ada bidang miring, ada roda dengan poros. Wah, itu apa ya kira-kira? Kalau mungkin ya, kalau ibu prediksi nih, adik-adik semuanya udah paham nih terkait bidang miring. Bayangannya nih kayak satu hal yang miring. Nah, oke, daripada adik-adik semua bertanya-tanya dan menerka-menerka, apa sih bukit itu, apa sih katrol itu, apa sih bidang miring itu, dan apa sih roda dengan poros, kita langsung masuk materi aja ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, adik-adik semuanya, pengungkit itu dalam pemanfaatannya ternyata di setiap zamannya itu mengalami perkembangan dan juga perbedaan. Di zaman dahulu, orang-orang memanfaatkan pengungkit itu untuk memindahkan batu yang berukuran besar. Oh, bisa dibayangkan ya, batu sebesar itu dapat dipindahkan menggunakan kemanfaatan dari pengungkit ini. Nah, kemudian selanjutnya di zaman orang Mesir kuno, orang-orang pada zaman itu memanfaatkan pengungkit untuk mengangkat air dari sungai untuk pengairan atau irigasi pertanian. Pada abad pertengahan, pihak militer menggunakan pengungkit ini untuk mengangkat prajurit melewati benteng pertahanan. Dan di masa sekarang, pengungkit ini dimanfaatkan dalam bentuk yang bermacam-macam penggunaannya, dengan dasar adanya posisi kuasa, beban, dan titik tumpu. Pasti nih adik-adik sudah mulai membayangkan bentuk daripada pengungkit, karena setiap zamannya dia memiliki ternyata fungsi dan manfaat yang berbeda-beda. Ini bentuknya kayak apa ya? Kok dia bisa buat mindahin batu, dia bisa mengangkat air, dia bisa mengangkat orang. Kemudian di masa sekarang malah lebih banyak lagi macam-macam penggunaannya, karena dia dengan dasar posisi kuasa, beban, dan titik tumpu. Nah, seperti apa ya kalian? Nah, prinsip dasar daripada pengungkit ini gambarnya adik-adik bisa lihat, di mana di situ ada beban, di tengahnya ada titik tumpu, dan ada kuasa. Nah, pengungkit ini bekerja dengan cara mengubah besar gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Jadi bisa kita bayangkan ya, dengan pengungkit ini dia akan mempermudah aktivitas kita, dan dia juga akan mengubah besar gaya yang kita perlukan. Nah, jadi segala sesuatu yang berat akan terasa lebih ringan karena ada apa tadi? Ada pokok dasar sistemnya. Apa tadi? Beban, titik tumpu, dan juga kuasa. Nah, kalau adik-adik ini di sini penasaran ya, bener nggak sih pengungkit ini bisa mempermudah aktivitas kita? Dengan pengungkit ini beban yang berat akan terasa lebih ringan. Adik-adik bisa mempraktekannya dengan mudah, dan juga dengan adik-adik juga bisa mempraktekan dengan mudah, dan adik-adik bisa ngerasain langsung nih ketika adik-adik bermain jungkat-jungkit antara adik-adik dengan temannya. Nah, kayaknya kalau adik-adik mengangkat tangan adik-adik nih dengan tangan, pasti akan kerasa berat dong. Coba deh adik-adik main jungkat-jungkit nih, kemudian adik angkat nih teman adik-adik, dan dengan jungkat-jungkitnya adik tekan nih di bagian kepalanya. Kira-kira adik-adik kuat nggak ya angkat temennya dengan beban yang mungkin adik-adik bisa nyoba ke teman-teman yang bebannya lebih berat daripada adik-adik nih. Boleh banget tuh dicoba. Nanti dicoba ya di rumah. Bener nggak sih kira-kira prinsip pengungkit ini dengan beban, titik tumpu, dan kuasanya dia bisa mengubah besar gaya? Oke, kita lanjutkan. Nah, contoh pengungkit dalam kehidupan sehari-hari itu ketika kita menggunting kertas. Di situ ada prinsip apa? Ada prinsip titik tumpu, ada prinsip kuasa, ada juga prinsip beban. Kemudian ketika kita menarik paku dari tempatnya, atau mungkin kita nih salah aja maku nih ya, ternyata kita salah maku nih, kita angkat. Nah, itu bisa ternyata prinsip yang digunakan adalah pengungkit, dimana dia mempermudah aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari.
bisa lihat tuh ketika kita mendorong gerobak, dimana gerobak yang di dalamnya ada isinya ya pastinya. Ketika kita minum aja lah, minimal kita ngangkat gelas yang ada pegangannya. Nah di situ ternyata ada prinsip pengungkitnya loh. Ternyata di situ ada yang bermain titik tumpu, beban dan juga kuasa. Seperti itu. Lanjut ya. Nah, macam-macam pengungkit itu dibedakan menjadi 3. Ada pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga. Nah, untuk pengungkit jenis pertama, dia memiliki letak titik tumpu yang berada di antara titik beban dan juga titik kuasa. Nah, adik-adik ini bisa praktikkan di mana itu? Di jungka-jungkit. Di situ ada titik tumpu di antara titik beban dan juga titik kuasa. Coba deh, nanti dipraktekin ya. Kemudian ada pengungkit jenis kedua, yang mana dia memiliki letak beban yang berada di antara titik kuasa dan juga titik tumpu. Contohnya ketika adik-adik mendorong gerobak, di mana gerobak itu di dalamnya ada bebannya, ada isinya, misalnya batu, coba didorong seperti itu. Kemudian pengungkit jenis ketiga, dia memiliki letak titik kuasa yang berada di antara titik beban dan titik tumpu. Contohnya ketika kita mengambil sebongkah es dari wadah, atau nih dalam contoh kehidupan sehari-hari kita bisa praktekkan dalam ketika kita membeli sebuah gorengan ya. Sebuah gorengan di kantin ya kan, itu kan ada alat pengambilnya tuh ya, capitnya itu. Ternyata capitnya itu dia menggunakan prinsip pengungkit juga, dia pengungkit jenis ketiga. Jadi ketika adik-adik berpikir bahwasanya pengungkit itu contohnya jungka-jungkit, namun adik-adik memiliki pemikiran kritis nih, tapi jungka-jungkit itu dia titik tumpunya di tengah, dia diapit oleh beban dan kuasa. Berarti kalau kita menggunting, titik kuasanya gimana, timbulnya nggak urut dong, gini-gini dong. Nah, karena seiring perkembangannya zaman, macam-macam pengungkit itu dibedakan menjadi jenisnya. Tadi ada 3 jenis, ada jenis pertama, kedua, dan ketiga. Jadi ketika adik-adik nih ya mengalami dalam kehidupan sehari-hari, dari melakukan aktivitas seperti menggunting, nah adik-adik coba analisis, ini beban saya di mana ya, titik kuasanya di mana, titik bebannya di mana, titik tumpunya di mana ya, seperti itu. Adik-adik bisa praktikkan dengan materi yang telah ibu sampaikan, yang telah ibu ringkas. Semoga bisa adik-adik memanfaatkan materi dengan baik, dan adik-adik bisa tahu lebih paham lagi terkait pesan sederhana ini, khususnya di bidang pengungkit. Oke, selanjutnya. Nah, secara matematis hubungan gaya kuasa, gaya berat beban dan lengan kuasa dan lengan beban ditanyakan dalam persamaan seperti ini. FB kali LB sama dengan FK kali LK. FB itu adalah gaya apa? Gaya berat beban. Kemudian ada LB, lengan beban. FK-nya ada gaya kuasa dan LK-nya ada lengan kuasa. Untuk terkait perhitungan terkait teori yang telah ibu sampaikan di sini, adik-adik jangan khawatir, nanti akan ada materi khusus untuk pendalaman materi terkait perhitungan. Nah, untuk materi kita kali ini, kita akan terfokus tentang pengenalan terlebih dahulu terhadap pesan sederhana, baik dia dari pengertian, dari fungsi, dan juga macam-macamnya. Seperti itu ya. Nah, yang kedua, pesan sederhana ada katrol. Nah, pesan sederhana ini dia terdiri dari sebuah roda atau piringan beralur dan tali atau kabel yang mengelilingi alur roda atau piringan tersebut. Cara kerjanya, dia ini termasuk jenis pengungkit karena dia ada pula titik tumpu, titik kuasa, dan beban. Tapi katrol ini dia berdiri sendiri ya, dia tidak walaupun dia memiliki cara kerja secara dasar dia sama dengan pengungkit, tapi dia ini masuk dengan kategori pesan sederhana sendiri, yaitu katrol. Nah, katrol karena dilihat dari fungsinya juga nih, katrol ini umumnya dia digunakan untuk mengangkat beban. Seperti itu. Ya, walaupun dalam pengungkit tadi kita juga menemui bahwasanya dia ini juga digunakan dalam mengangkat beban. Seperti tadi ya jenis kedua, pengungkit jenis kedua yang dimana kita menggunakan gerobak untuk mengangkat, tapi itu bukan mengangkat ya, tapi lebih ke mendorong beban atau kita mengangkat massa daripada beban seperti itu. Tapi perlu diketahui katrol ini dia tetap gimana tadi, walaupun dia punya prinsip yang sama seperti jenis pengungkit, adanya titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban, dia ini tetap berbeda ya, karena dari komponennya juga sudah berbeda. Dia terdiri sebuah roda atau piringan beralur dan tali atau kabel yang mengelilingi alur roda piringan tersebut. Seperti itu. Nah,
Prinsipnya seperti ini, gambaran kemiripan katrol dengan pengungkit. Gambar kemiripannya itu ya karena dia ada gaya kuasa, gaya beban, lengan kuasa, dan lengan beban ada tumpuannya. Namun perlu diingat ketika kita menggunakan prinsip katrol ini dalam kehidupan sehari-hari, di sebuah benda itu akan ada gaya yang mempengaruhi apa? Gaya yang mempengaruhi ketika benda ke atas dan benda ke bawah itu dipengaruhi oleh apa sih? Yang ini clue ya, ibu kasih clue nih. Gaya sesuatu itu yang bisa menyebabkan kita tidak melayang di bumi apa? Gaya gravitasi nih, clue-nya udah gaya gravitasi nih. Ada apa? Ada W ya, ada W-nya atau gaya ke bawahnya seperti itu. Ada bebannya sendiri kalau kita pakai katrol. Nanti kita akan temui di materi selanjutnya kalau kita sudah bertemu dengan soal, pasti itu akan muncul gitu ya. Nah, terkait pemanfaatan katrol dalam kehidupan sehari-hari, dia bisa mengangkat beban benda-benda, mengambil air dari sumur, mengibarkan bendera, mengangkat kotak peti kemas seperti itu ya. Pemanfaatan dalam kehidupan sehari yang bisa kita temui seperti itu. Selanjutnya, macam-macam katrol. Katrol ini ada 3 ya, ada katrol tetap, ada katrol bebas, ada katrol majemuk. Yang pertama katrol tetap, di mana dia ini posisinya tidak berubah ketika digunakan. Contohnya apa? Contohnya itu pemanfaatan saat kita menimba air di sumur. Siapa yang sudah pernah lihat orang menimba air di sumur? Kayaknya kalau di zaman sekarang udah jarang ya. Tapi prinsip ini pernah dimanfaatkan dan berangsur lama loh ya masanya. Mungkin ada saat ini masih ada beberapa yang memanfaatkan katrol tetap ini untuk menimba air di sumur. Nah, kemudian yang kedua itu rumusnya secara persamaan. Oke, Ibu ingatkan lagi, gak usah bingung kalau lihat rumus-rumus. Nanti Ibu akan sampaikan di materi khusus terkait pendalaman kita pada pesawat sederhana terkait perhitungan dan sebagainya. Untuk kali ini kita fokus pada pengertian, fungsi, dan juga macam daripada pesawat sederhana. Lanjutkan ya. Katrol bebas, selanjutnya adalah katrol bebas. Dia ini memiliki posisi kedudukan yang berubah ketika digunakan. Contohnya apa? Manfaatan katrol bebas pada alat pengangkat peti kemas. Jadi bisa lihat nih pada gambarnya. Kemudian yang ketiga ada katrol majemuk. Perpaduan antara katrol tetap dan katrol bebas yang dihubungkan dengan tali, ya kan? Katrol majemuk ini katrolnya ada atas sistem katrolnya. Kita bisa kenali seperti itu. Jadi ada banyak katrolnya, ada gayanya, ada bebannya. Kira-kira nih adik-adik udah pernah lihat belum ya katrol banyak? Belum ya? Mungkin ini prinsipnya dalam sains. Nanti kalau adik-adik bisa lanjut di dunia sains, adik-adik kemudian berkecimpung, kita bisa melakukan praktikum, jadi akan tahu nih alatnya seperti apa, kita akan desain seperti itu ya. Ini secara pengertian saja. Menarik loh IPA itu, karena kenapa? Karena berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, alat-alat yang luar biasa canggihnya. Selanjutnya bidang miring. Pesawat sederhana selanjutnya adalah bidang miring, di mana bidang miring ini merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang terdiri dari bidang datar yang salah satu ujungnya lebih tinggi daripada ujung lainnya. Jadi bayangannya seperti apa? Seperti jalan naik. Bayangnya seperti itu ya, kalau adik-adik membayangkan seperti apa. Nah, pertanyaan yang sederhana nih, kenapa loh Bu kok bidang miring itu kok dia diposisikan miring? Kenapa? Karena dengan posisi miring tersebut dia dapat memperkecil gaya yang dibutuhkan untuk memindahkan benda ketika lebih tinggi dibandingkan mengangkatnya secara vertikal. Secara ke atas tuh berat ya. Ternyata ada pesawat sederhana lain lagi nih yang menggunakan prinsip ini. Itu adalah hubungan secara matematisnya, rumusnya F kali P sama P kali T atau F kali B T per P. Sebagai perkenalan aja ya. Diingatkan lagi nanti untuk terkait rumus dan pemanfaatan perhitungannya secara matematis akan disampaikan di materi berikutnya. Selanjutnya, semakin landai bidang miring atau semakin kecil sudut kemiringannya, berarti dia ini akan semakin panjang permukaan bidang miringnya. Maka semakin kecil gaya kuasa yang diberlakukan untuk memindahkan sebuah beban atau semakin besar keuntungan teknisnya. Jadi ketika bidang miring itu dia ini kok sudutnya dia ini besar, maka kita ini akan merasa berat ya ketika kita mendorongnya. Mungkin adik-adik bisa nih praktikan di rumah. Misal ya ada buku ditata, kasih penggaris, coba jadi tarik bandul kunci ya di atasnya kita tarik. Kira-kira kalau sudutnya itu berbeda ya, misal ada sudut 90, sudut 45, itu rasanya gimana? Pasti akan berbeda karena semakin
besar sudutnya, maka dia akan semakin tinggi kemiringannya, kan gitu. Nah kan, makanya ketika kita semakin panjang permukaannya, berarti kan dia semakin landai. Sudut kemiringannya semakin kecil, ini akan terasa lebih ringan gitu. Bayangnya seperti itu ya. Jadi nanti adik-adik coba deh praktekin di rumah sambil belajar sambil bermain. Jadi mainnya main IPA, main IPA-IPAan. Asik loh. Oke, lanjut. Yang terakhir ada roda dan poros. Roda dan poros ini dia terdiri dari 2 buah silinder dengan jari-jari yang berbeda dan bergabung di pusatnya. Gambarnya seperti itu. Ada roda, ada poros. Ada apa itu? Beban. Ada gaya FB-nya, ada FK-nya. Nah, si roda dan poros ini dia bekerja dengan cara apa sih? Dengan cara mengubah besar dan arah gaya yang digunakan untuk memindahkan. Dalam hal ini, dalam hal memutar ya, dia ini memindahkan benda. Dalam hal memutar, dia ini bekerja dengan mengubah besar dan arah gayanya. Kemudian contoh penerapan roda dan poros dalam kehidupan sehari-hari itu diantaranya seperti apa? Contohnya pemutar keran air. Ternyata pemutar keran air yang sangat umum kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, dia juga menggunakan prinsip pesawat sederhana, yaitu roda dan poros. Pegangan pintu yang bulat, adik-adik pernah tahu di mana pegangan pintu yang bulat? Di kamar mandi pada umumnya, ya kan? Segera diputar. Nah, itu ternyata dia memanfaatkan pesawat sederhana khususnya dalam roda dan poros. Kemudian obeng, adik pernah dong ngobeng, apalagi ini adik-adik yang laki-laki suka modifikasi mainannya kan pasti Tamiya nih pasti ya, karena ibu dulu juga pernah kecil dan ibu dulu juga suka nih modifikasi itu kan asik banget. Modifikasi itu dia memanfaatkan obeng. Gimana tuh obeng bekerja? Ternyata dia juga memanfaatkan pesawat sederhana. Kemudian setir kendaraan yang suka main mobil-mobilan nih, mungkin kalau ibu di rumah ini di alun-alun Ponorogo ya, itu dulu ibu pernah main mobil-mobilan, gimana kita setir kendaraan. Ternyata itu juga memanfaatkan apa? Pesawat sederhana juga dalam hal roda dan poros. Nah, berikutnya adalah rumus persamaannya. Ada kita tadi apa? Gaya beban. Adanya jari-jari, dia berhubungan dengan jari-jari nih karena dia ini berhubungan dengan lingkaran. Nah, nanti untuk sekali lagi ibu tekankan ya, nggak usah bingung, nggak usah bimbang terkait rumusnya kok susah ya. Tenang, nanti akan ada pembahasan lebih rinci terkait rumusnya. Karena di sini kita akan mengupas nih secara umum terkait pengertian, fungsi dan macamnya, dan berharap dari semua ini bisa mengaplikasikannya dan menjelaskannya secara ilmiah terkait fenomena-fenomena yang adik-adik alami dalam kehidupan sehari-hari dan menceritakan dengan sains. Ingat ya adik-adik, sains itu sangat menyenangkan. Karena apa? Selalu bersinggungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bukan berarti pelajaran yang lainnya sains itu tidak menyenangkan, tapi IPA itu memang menyenangkan gitu ya. Pelajaran lainnya itu menyenangkan kalau adik-adik semua memahami prinsipnya. Makanya di sini ibu berusaha mengkaitkan antara kehidupan sehari-hari dengan prinsip-prinsip secara ilmiah di bidang sains gitu, biar adik-adik juga keilmuannya bertambah. Di sini ibu juga belajar dan juga adik-adik juga belajar, semoga ilmunya bisa bermanfaat dan juga bertambah. Oke, selanjutnya untuk melihat pemahaman adik-adik terkait materi yang telah ibu sampaikan, ada tugas nih kecil. Tugasnya nggak banyak kok. Tugasnya itu mengukur pemahaman adik-adik tujuannya. Nah, yang tugas yang pertama itu tolong ya adik-adik jelaskan pengertian pesawat sederhana yang ada dipahami. Nah, pesawat sederhana tuh definisinya seperti apa sih? Apa definisinya masih seperti awal? Bentuknya pesawat di angkasa? Wah, udah bukan lagi ya. Udah kita bahas loh. Pesawat sederhana itu yaitu pengertiannya seperti apa dan bagaimana. Dan nanti jelaskan dengan bahasa adik-adik sendiri. Kemudian soal yang kedua, untuk menjelaskan fungsi pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman individu dari masing-masing. Maksudnya bagaimana
oh ternyata fungsi dari bidang miring tuh menurut adik-adik itu seperti apa sih, kemudian katrol, roda dan poros, dan juga pengungkit. Itu sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman individu masing-masing. Jadi adik-adik itu nggak perlu ibu hanya ingin melihat nih tingkat pemahaman adik-adik itu seberapa gitu ya. Jadi nggak usah mencontek, nggak boleh mencontek. Kejujuran itu adalah hal utama dalam apa? Dalam kehidupan ya adik-adik ya. Yang penting itu jujur gitu. Soal yang ketiga, lanjut. Sebutkan pesan sederhana yang kamu ketahui. Jadi kan kita udah membahas nih pesan sederhana itu apa, fungsinya itu pesan sederhana itu apa, dan ada berapa sih dari pesan sederhana yang udah kita bahas. Silahkan adik-adik tuliskan pesan sederhana yang udah diketahui. Itu ada apa saja. Kalau adik-adik mau menambahkan contohnya, silahkan. Ibu akan sangat senang sekali untuk mengkoreksinya. Tapi di sini soalnya ya hanya untuk menyebutkan pesan sederhana, gitu ya. Oke, bisa difahami ya tugas dari ibu. Tugasnya itu ditulis di buku tulisnya masing-masing. Kemudian nanti di foto dikirimkan ke ibu di mana, di grup WA kelas 5 ya, nanti dikirimkan. Ibu akan koreksi. Dan di sini ibu menerapkan deadline. Deadline-nya ibu kasih waktu berapa? 1 minggu aja ya. 1 minggu itu udah banyak sekali, udah cukup untuk memahami soal dan juga untuk menyelesaikan soal. Semangat ya adik-adik semuanya. Semangat. Kalau adik-adik masih bingung silahkan diputar lagi videonya dari awal, gak masalah ya. Oke, kalau masih juga belum paham bisa menghubungi ibu di grup WA langsung ya. Nanti bisa ditanyakan di forum, kita bisa diskusikan. Mungkin dari adik-adik ada mempunyai pertanyaan yang sama gitu ya. Oke, mungkin itu cukup dari ibu. Terima kasih atas partisipasi adik-adik semuanya di tengah pandemi seperti ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe and keep healthy. Jaga diri dan juga jaga kesehatan. Baik-baik di rumah, gak usah main-main jauh-jauh. Jangan lupa untuk cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Jangan dengan air. Gitu ya adik-adik. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Udah kurang dan lebihnya ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, pasti bisa. Indonesia sehat, Indonesia bisa. Jaya. Ya, semangat pagi, semangat.